Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal Fatoni, biasa dipanggil Rijal. Asal saya dari Kampung Kalangsari, Desa Simpang Sari, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Awal bergabung di Batu Ikhtiar itu tahun 2020, bulan Februari. Berjalan 1,5 bulan, pertengahan Maret itu dirumahkan karena ada lain hal. Itu beberapa waktu dirumahkan sehingga dipanggil lagi pada tanggal 11 Agustus 2020. Untuk sekarang jabatan saya di Batu Ikhtiar itu sebagai tenaga pendamping lapangan. Masuk pukul 8.00 itu gak boleh lebih, terus dilanjutkan dengan doa pagi, ataupun sebelum doa pagi itu ada fingerprint dulu ya untuk presensi kita masuk gitu ya. Terus doa pagi. Pagi itu biasanya disisipi dengan beberapa informasi yang komite yang harus diselesaikan. Ajuan Senin harus beres Selasa, itu harus langsung dikomitekan. Setelah selesai itu baru kita mempersiapkan alat-alat yang harus dibawa ke lapangan. Kesan pertama saya bekerja di Batu Ikhtiar itu sangat baik ya, menyenangkan. Karena apa? Karena pekerjaannya itu sesuai apa yang sudah saya pelajari dulu waktu sekolah, dan prakteknya itu di Batu Ikhtiar. Untuk di lapangannya, ritme di lapangan itu khususnya di pertemuan majelis ya. Di pertemuan majelis itu terdapat ada 5 kegiatan dalam pertemuan majelis itu. Yang pertama itu penyetoran, yang kedua penarikan, yang ketiga itu pengajuan, yang keempat itu pencairan, dan yang kelima itu diskusi dan tanya jawab. Itu kegiatan secara keseluruhan di pertemuan majelis. Adapun tahapan-tahapan dalam kegiatan tersebut, pelaksanaannya itu ada 11 poin, Pak. Nah, yang pertama itu pembukaan. Yang kedua itu ikrar anggota majelis. Anggota majelis itu ya. Satu adalah menjadi tanggung jawab kami untuk berusaha menambah pendapatan keluarga. Yang ketiga itu ikrar petugas Baitul Ikhtiar. Yang keempat itu absensi. Yang kelima itu penyetoran angsuran ataupun penarikan tabungan. Yang keenam
Pengajuan, Pak. Pengajuan, dan yang ketujuh pencairan. Yang kedelapan, pembacaan ulang transaksi anggota. Melalui rekap transaksi. Dan yang kesembilan itu verifikasi, Pak. Verifikasi transaksi lapangan itu diwakili dengan perwakilan anggota dan digantikan dengan penandatanganan oleh perwakilan anggota tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada diskusi dan tanya jawab. Diskusinya itu bebas, diskusi tentang Baitul Ikhtiar ataupun di luar Baitul Ikhtiar, asalkan tentang keagamaan ataupun tentang pengetahuan umum, dan tanya jawab. Yang terakhir itu penutup. Baitul Ikhtiar itu menurut saya sebagai koperasi terbaik ya di Indonesia berbasis syariah, karena di dalam tujuannya pun sangat-sangat bagus ya. Dalam tujuannya pun yaitu tujuannya itu menjadi lembaga keuangan mikro syariah terbaik untuk anggota dan masyarakat, serta berdampak positif bagi usahanya dan kualitas hidupnya. Adapun tahapan untuk mencapai tujuan tersebut juga menurut saya sangat baik sekali, yaitu tahapannya itu memberdayakan perempuan dalam tanda kutip miskin dan keluarganya melalui jasa keuangan mikro berbasis syariah, yang garis bawahnya itu berbasis syariah, serta pendidikan yang berkelanjutan. Selain daripada dari keuangannya, juga pendidikannya pun diperhatikan seperti itu. Untuk tantangan itu tersendiri ya di lapangan, ya sebagaimana sudah kita ketahui, yaitu banyak pesaing-pesaing yang sudah ada di lapangan dengan lembaga serupa gitu. Tantangannya apa? Ya kita harus bisa membedakan kita dengan yang lain itu sangat jauh berbeda kepada masyarakat. Di sisi lain, TPA juga sebagai pendakwah gitulah kepada anggota, karena untuk memahamkan ekonomi syariah yang lebih benar kepada anggota gitu. Karena apa? Karena lembaga kita dengan lembaga yang lain itu sangat jauh berbeda. Nah, bagaimana mengasah pengetahuan kita untuk apa? Untuk memahamkan kepada anggota tentang pentingnya fikih muamalah. Nah, agar anggota juga bisa mempertimbangkan atau melakukan apa yang mereka lakukan sesuai pengetahuannya yang sudah kita bekali, seperti itu tantangannya. Adapun kendalanya di lapangan itu sangat ya banyak sekali, tidak lain dan tidak bukan ketika ada orang-orang yang iseng mau menguji kita, mau menguji kesyariahan Baitul Ikhtiar. Nah, kita harus siap untuk menjawabnya bahwa Baitul Ikhtiar itu benar-benar lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah.
Kalau suka duka di lapangannya, ketika sukanya kita di lapangan ketika ada anggota yang hadir ke pertemuan majelis, terus dia bilang, "Pak, saya tidak mau lagi pembiayaan karena saya usahanya sudah maju. Akan tetapi saya menginginkan tabungan saja." Nah, itu hal-hal yang saya banggakan ketika menemukan anggota seperti itu. Karena apa? Karena tujuan kita sedikit demi sedikit sudah ada yang tersampai ke anggota tersebut. Artinya anggota tersebut sudah berkembang dalam usahanya, sehingga dari tadinya beliau pembiayaan menjadi menabung terus menabung seperti itu. Adapun dukanya ketika ada suatu anggota yang emang secara garis besar dia kelihatan mampu, tapi karena dia dengan keegoisannya ketika ada masalah dengan lembaga yang lain, lembaga kita menjadi terseret daripada masalah tersebut. Nah, itu jadi suatu duka menurut saya. Karena apa? Karena dilihat dari kejadian lapangan, kebanyakan itu lembaga lain yang menyebabkan permasalahan atau membuat masalah, kita yang terkena dampaknya itu sangat-sangat menyedihkan. Harapan untuk lembaga itu tersendiri ya, kalau menurut saya tetap menjalankan prinsip-prinsip syariah menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan menghilangkan jati dirinya sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Kita boleh berbicara bisnis, tapi prinsip-prinsip syariah juga jangan dikesampingkan, bukan dihilangkan tapi dikesampingkan. Dan harapan saya itu menjadi lembaga keuangan mikro berbasis syariah terbaik di Indonesia.